Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kio Film, channel yang membahas alur cerita film. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Kimetsu no Yaiba Season 1, yaitu episode 8 sampai 16. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Tanpa berlama-lama, kita play filmnya. Di sini Tanjiro menyelamatkan seorang yang baru saja berubah menjadi iblis akibat sakaran Kibutsuji Muzan. Lalu Kibutsuji Muzan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanjiro bersumpah untuk mengejarnya sampai ke neraka sekalipun. Tiba-tiba datang polisi setempat ingin menjauhkan Tanjiro dari orang yang menjadi iblis itu. Namun Tanjiro tidak mau melepaskannya karena sangat berbahaya bila iblis memakan manusia di tempat umum. Tiba-tiba ada seseorang yang mengeluarkan jurus, yaitu aroma hayalan. Itu membuat semua orang tidak bisa melihat Tanjiro. Dia adalah seorang wanita yang didampingi oleh seorang lelaki. Dia ingin membantu Tanjiro menyembuhkan iblis itu. Dia mengaku seorang iblis, tapi dia juga dokter. Di sisi lain, Muzan mengirim keluarganya untuk pulang terlebih dahulu. Saat sedang berjalan, Muzan bertemu seseorang yang sedang mabuk. Awalnya Muzan tidak menghiraukannya, namun pria itu mengatakan wajah Muzan seperti orang yang ingin mati. Muzan pun marah dan langsung memukulnya sampai mati. Seorang kakaknya yang ingin membantu juga langsung dibunuh oleh Muzan. Tersisa hanya satu wanita. Muzan menyalurkan darahnya melalui jidatnya, membuat badan wanita itu tidak kuat dan meleleh. Lalu Muzan memerintahkan dua anak buahnya untuk segera membunuh Tanjiro. Ternyata di masa lampau Muzan hampir pernah dibunuh oleh seseorang yang menggunakan anting Hanafuda, seperti anting yang digunakan oleh Tanjiro. Kembali kepada Tanjiro, dia dimarahi oleh pedagang karena tidak memakan makanannya. Tanjiro langsung membeli dua mangkok dan segera menghabiskannya. Tanjiro dan Nezuko pun pergi. Tanjiro dijemput oleh seseorang yang bersama iblis dokter tadi, yang menghantarkan Tanjiro ke tempat iblis wanita tadi, yaitu melewati sebuah pagar yang dilindungi oleh mantai iblis. Iblis wanita itu memperkenalkan diri. Dia bernama Tamayo dan laki-laki yang menyebutnya bernama Yoshiro. Tamayo menjelaskan bahwa dia sudah memanipulasi dirinya, jadi dia bisa cukup kuat untuk tidak memakan manusia. Dia juga hanya membeli darah manusia dari orang-orang yang transfusi darah. Dia menjelaskan hanya Kibutsuji yang bisa membuat manusia menjadi iblis. Tamayo hanya berhasil membuat Yushiro menjadi iblis. Itu pun karena kemauan Yushiro yang saat itu sakit parah dan ingin melanjutkan hidup sebagai iblis. Tanjiro bertanya, apakah ada cara mengubah iblis menjadi manusia kembali? Di sini kita diperlihatkan iblis suruhan Muzan yang memiliki mata di telapak tangannya dan yang satunya memegang bola. Dia melacak jejak kaki Tanjiro menggunakan telapak tangannya. Kembali ke Tamayo, dia berkata semua penyakit ada obatnya. Namun Tamayo meminta dua hal pada Tanjiro, yaitu minta izin meneliti darah Nezuko. Dia merasa bahwa Nezuko adalah iblis yang langka. Lalu yang kedua, mengambil sampel darah dari Kibutsuji Muzan atau orang yang dekat dengannya, bisa disebut iblis 12 bulan. Tanjiro pun mengiyakan itu semua bila hanya itu caranya. Tiba-tiba ada bola masuk ke rumah mereka. Ya, itu adalah dua iblis suran Muzan, iblis bola dan iblis mata panah di telapak tangannya. Mereka berdua bernama Yahaba dan Susamaru. Dia melemparkan bola ke tepat mengenai kepala Yushiro. Tanjiro menyuruh Nezuko membawa perempuan yang diperiksa ke tempat yang lebih aman. Tanjiro merasakan bau yang sangat berbeda dengan dua iblis ini. Susamaru melempar bola ke arah Tanjiro. Tanjiro menusuk bola itu dengan pedangnya, namun itu tetap saja tidak berpengaruh. Bolanya tetap bergerak. Di sini Yushiro kepalanya mulai tumbuh kembali. Dia memarahi Tamayo karena sudah melibatkan manusia. Lalu Susamaru mengeluarkan jurusnya, tangannya menjadi 6. Tentu saja bolanya juga menjadi 6. Tanjiro hanya menghindari seluruh bola dari Susamaru. Lalu Shiro memberikan sebuah kertas ke jidat Tanjiro. Dia bisa melihat panah yang mengendalikan bola itu. Ternyata Yahaba lah yang menggerakkan bolanya melalui panah di tangannya. Lalu Tanjiro menyuruh Nezuko untuk melawan Yahaba. Tanjiro mengeluarkan jurus airnya dan menebas tangan Susamaru. Susamaru mengaku dia adalah 12 iblis bulan. Tanjiro langsung ingin mengambil sampel darahnya guna menyembuhkan Nezuko. Yahaba mulai menyerang Nezuko yang mengganggunya. Tangan Susamaru dalam sekejap sudah tumbuh lagi. Yushiro mengatakan Tanjiro harus mengalahkan Yahaba terlebih dahulu. Nezuko yang melihat Yushiro dan Tamayo mengingat mendiang adiknya dan ibunya. Tanjiro ingin menebas kepala Yahaba, namun dengan mudah dia mengarahkan panah sehingga tidak mengenai Yahaba. Lalu Tanjiro diseret oleh panah yang diarahkan Yahaba.
dan Nezuko melawan Susanoo. Dia dibantu oleh Yushiro. Ketika Nezuko menendang bola, Susanoo malah kakinya yang patah. Tamayo mengobati kaki Nezuko yang penyembuhannya cukup lama. Dia memberikan obat agar cepat sembuh. Meskipun Tanjiro bisa melihat panahnya, namun tetap saja dia kesulitan dalam menghadapi Yahaba. Tanjiro mencoba menebas panah Yahaba, namun dia malah terseret ke tembok dan pedangnya lepas. Lalu Tanjiro kembali mengambil pedangnya. Dia melewati seluruh panah yang ingin menyerangnya dan mendekati Yahaba. Dia menggunakan jurus pusaran air. Semua panah ikut berputar-putar pada jurus Tanjiro. Dengan sekuat putaran, Tanjiro langsung menebas kepala Yahaba. Tapi meskipun kepalanya terpenggal, dia masih bisa menyerang Tanjiro menggunakan tangannya. Tanjiro pun harus terseret-seret dengan panah Yahaba. Dia mengeluarkan jurusnya, tapi tetap panahnya menggeretnya. Setelah kepala Yahaba menghilang, panah itu pun ikut menghilang. Tanjiro tidak sanggup menggerakkan tangannya. Dia memegang pedang menggunakan mulutnya. Susanoo masih bertarung dengan Yushiro. Tiba-tiba Nezuko datang dengan kembali menendang bola Susanoo. Di sini Nezuko beradu tendangan dengan Susanoo menggunakan bolanya. Tamayo mengatakan itu adalah kekuatan Nezuko sendiri. Setelahnya Tamayo mengeluarkan jurusnya dan dia mulai berkata bahwa Kibutsu Muzan adalah seorang pengecut kepada Susanoo. Dan Susanoo terpancing. Lalu dia mengatakan nama Kibutsu Muzan. Itu adalah sebuah kutukan semua iblis. Tidak lama setelahnya keluar 3 tangan besar dari badan Susanoo. Dia pun langsung mati di tangan Muzan karena melanggar aturan kutukan seorang iblis. Setelah iblis itu mati, ternyata mereka bukanlah iblis 12 bulan. Tidak ada tanda-tandanya. Tanjiro yang melihat iblis yang setia terbunuh oleh Kibutsu Muzan, dia sangat marah dan ingin segera membunuh Muzan. Setelahnya Nezuko memeluk Tamayo dan mengelus kepala Yushiro. Dia terlihat dengan mendiang ibu dan adiknya. Terlihat Tamayo meneteskan air mata karena merasa bahagia ada orang yang menyayanginya. Yushiro mengingat masa dia diselamatkan oleh Tamayo dan mengubahnya menjadi iblis. Tanjiro memutuskan untuk segera pergi. Tamayo menawarkan untuk menitipkan Nezuko kepadanya, karena Nezuko akan lebih aman bersamanya daripada ikut bertarung dengan Tanjiro. Namun Tanjiro tetap ingin membawa Nezuko bersamanya, karena tidak ingin terpisahkan dengan Nezuko. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Tanjiro dan Nezuko pun berpamitan pergi. Gagak memberitahu Tanjiro lokasi selanjutnya adalah Tenggara. Tiba-tiba Tanjiro melihat seseorang lelaki yang mengemis cinta pada seorang wanita. Tanjiro menarik pria itu karena terlalu memaksa pada wanita. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah pria yang waktu itu lolos dalam seleksi terakhir bersama Tanjiro. Tanjiro pun menyuruh sang wanita untuk segera pergi. Lelaki itu malah menangis sangat parah. Dia mengatakan dia adalah orang yang lemah. Dia bernama Zenitsu. Dia bercerita dia terjebak hutang lalu ada seorang kakek yang merawatnya. Dia dilatih hampir mati oleh kakek itu dan anehnya pas seleksi terakhir dia malah selamat. Tanjiro pun menenangkannya. Lalu Tanjiro memberikan Zenitsu sebuah makanan karena dia lapar. Dan Zenitsu membagi makanan itu kepada Tanjiro. Tiba-tiba sang gagak berkata mereka harus bersama ke tujuan selanjutnya. Zenitsu kaget melihat burung gagak bisa bicara. Setelahnya mereka berdua menuju ke sebuah tempat yaitu rumah di sebuah hutan. Zenitsu mendengar sesuatu. Ternyata di sana adalah anak laki-laki bersama adiknya. Zenitsu memiliki sebuah pendengaran yang sangat tajam. Tanjiro mendekati dua anak itu. Mereka bercerita bahwa kakak tertua mereka diculik oleh iblis dan mereka mengikutinya sampai di sini. Tiba-tiba Zenitsu mendengar sebuah suara seperti gendang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang terpenal dari rumah. Tanjiro mendekatinya, namun karena terluka sangat parah, dia pun meninggal. Ternyata orang itu bukan kakak dari dua anak itu. Tanjiro pun mengajak Zenitsu untuk segera masuk ke dalam rumah. Zenitsu awalnya ketakutan. Melihat Tanjiro marah, Zenitsu langsung mengikutinya. Tanjiro meninggalkan kotak Nezuko di luar untuk menjaga kedua anak itu. Tanjiro dan Zenitsu pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Zenitsu merengek meminta Tanjiro melindunginya. Tanjiro berkata bahwa tulangnya patah karena pertarungan sebelumnya. Itu membuat Zenitsu sangat ketakutan. Tiba-tiba dua anak tadi ikut masuk ke dalam rumah. Dia takut karena kotak Nezuko bergerak-bergerak sendiri. Tanjiro mengatakan benda itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Tiba-tiba bangunan rumah itu bergerak. Tanjiro dan Zenitsu berpisah. Tanjiro bersama anak perempuan terjebak di sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu bisa berubah-ubah seusai ketukan gendang. Tanjiro menenangkan gadis kecil itu. Tiba-tiba keluar iblis raksasa yang sangat besar. Zenitsu yang terpisah dari Tanjiro sangat ketakutan. Dia berkata pada anak laki-laki itu agar tidak bersuara keras-keras, agar tidak ketahuan iblis.
Zenitsu pun mencari jalan keluar, namun dia tidak menemukan pintu keluar. Saat membuka sebuah pintu, dia menemukan seseorang yang bertopeng babi. Dia ketakutan, tapi orang itu melewati Zenitsu tanpa menyakitinya. Kembali kepada Tanjiro, dia menenangkan gadis kecil yang ternyata bernama Teruko. Dia menyuruh Teruko untuk bersembunyi, dia akan melawan iblis itu. Saat Tanjiro ingin menebas iblis itu, dia memukul gendang dan membuat ruangannya berpindah posisi. Tanjiro mencium bau yang mendekat. Tiba-tiba manusia babi itu keluar dari belakang dan ingin menyerang iblis. Tanjiro sadar bahwa pria babi itu juga seorang pemburu iblis karena dia membawa dua pedang Nichirin. Saat manusia babi ingin menyerang iblis itu, lagi-lagi iblis menepuk gendang, membuat ruangan itu berputar. Itu membuat tubuh Teruko terombang-ambing. Tiba-tiba sang babi memijak tubuh Teruko. Tanjiro pun langsung melempar sang babi itu karena menginjak tubuh anak kecil. Sang babi malah berniat membunuh Tanjiro. Tapi dengan tepukan gendang dari iblis membuat manusia, babi, dan Tanjiro itu terjatuh ke ruangan yang lain. Tanjiro mencium banyak sekali bau iblis di rumah itu. Dia keluar dan melihat seseorang mayat. Dia pun mengajak Teruko untuk menjauhi mayat itu. Saat Tanjiro membuka sebuah ruangan, dia menemukan seorang anak kecil sendirian. Kembali ke Zenitsu, dia dan seorang anak laki-laki belum menemukan jalan keluar. Anak tersebut merasa tidak aman bersama Zenitsu. Tiba-tiba ada iblis dari belakang mereka. Zenitsu pun mengajak anak itu untuk kabur. Saat menghindari serangan iblis itu, Zenitsu terjebak di suatu ruangan. Zenitsu menyuruh anak itu meninggalkannya, namun anak itu tidak mau. Iblis pun memasuki ruangan itu. Zenitsu yang panik malah tertidur. Saat iblis itu ingin memakannya, tiba-tiba Zenitsu terbangun dan mengeluarkan jurusnya. Sekejap mata, iblis itu langsung terpenggal oleh Zenitsu. Tiba-tiba Zenitsu baru terbangun dari tidurnya dan malah mengira anak itu yang membunuh iblisnya. Zenitsu pun berterima kasih pada anak itu. Kembali ke manusia babi, ternyata dia sudah 3 hari berlari di rumah ini. Dia ingin segera membunuh iblis gendang itu. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh iblis. Manusia babi mengeluarkan jurusnya dan dengan sekali gerakan dia berhasil menebas tangan dan leher iblis itu. Terlihat iblis gendang itu sedang mencari darah langka, yang mana dengan memakan darah langka sama saja memakan 100 manusia. Dia berusaha merebut posisinya kembali menjadi iblis 12 bulan. Awalnya dia adalah iblis 12 bulan, namun dia diturunkan pangkatnya oleh Muzan. Dengan memakan darah langka, dia bisa merebut kembali posisi iblis 12 bulan. Kembali ke Tanjiro. Ternyata anak laki-laki itu adalah kakak Teruko. Tanjiro mengobati anak itu dengan cara pemberian urokodaki. Dia bercerita awalnya dia diculik oleh iblis. Namun ada dua iblis lainnya memperebutkan dia. Para iblis pun bertarung. Salah satu iblis yang memiliki gendang, gendangnya terjatuh lalu anak itu mengambilnya. Ternyata dia inilah orang yang memiliki darah langka. Gagak menjelaskan darah langka adalah darah yang disukai oleh iblis. Tanjiro meninggalkan Teruko dengan kakaknya, dia akan mengalahkan iblis gendang itu. Dia disuruh menabuh gendang bila ada yang mendekati ruangan ini. Tanjiro pun keluar mencari iblis itu. Tanjiro bertemu dengan iblis itu. Dia mulai memahami gerakan gendang dari sang iblis itu. Namun tubuh Tanjiro masih sangat sakit karena pertarungan sebelumnya. Bahkan dia sudah menahan rasa sakit ini dari awal perjalanan ke sini. Tiba-tiba dia mengingat perkataan Urokodoki tentang jurus air. Tanjiro pun mulai bangkit kembali. Zenitsu belum menemukan Tanjiro. Dia memeriksa sebuah ruangan yang ternyata kosong. Saat dia memasukinya, tiba-tiba ruangan itu terbalik. Itu membuat Zenitsu dan anak laki-laki itu terpental keluar ruangan. Tanjiro masih sangat kewalahan melawan iblis gendang. Tubuhnya terpental-pental di ruangan. Bahkan Tanjiro hampir terjatuh. Namun dengan tekad dan semangatnya, dia bangkit kembali. Iblis itu bernama Kyogai. Tanjiro mengatakan dia tidak akan kalah, dia tidak akan menyerah. Lalu Kyogai mengamuk dengan menabuh gendang dengan sangat cepat. Kyogai teringat masa lalunya, dia pernah menulis sebuah cerita namun dia selalu disepelekan, bahkan kertas ceritanya diinjak-injak. Kyogai yang marah pun langsung membunuh pria itu dengan gendangnya. Dia terus menggunakan gendang dengan cepat. Tanjiro pun hanya bisa terpontang-panting di dalam ruangan. Tanjiro menghindari semua kertas yang ada di ruangan itu. Tanjiro pun semakin bisa mengendalikan badannya. Dia pun berkonsentrasi penuh, lalu maju ke depan layaknya air melesat ke depan lawannya. Dengan akurasi yang tepat, dia berhasil memenggal kepala Kyogai.
Tanjiro mengakui jurusnya hebat, tapi dia tidak bisa memaafkan orang yang membunuh manusia. Dia pun mengambil sampel darah dari iblis itu. Lalu ada seekor kucing yang menjemput sampel darah itu. Kucing itu adalah utusan dari Nyonya Tamayo. Tanjiro pun memberikan penghormatan terakhir pada iblis itu. Tanjiro kembali mencari Teruko dan kakaknya. Karena panik, Teruko melempari buku kepada Tanjiro. Dia panik karena gendangnya telah lenyap. Tanjiro pun mengajak mereka semua untuk keluar. Saat di luar, Zenitsu dihajar oleh manusia babi karena melindungi kotak Nezuko. Zenitsu melindunginya karena Tanjiro pernah berkata, kotak ini lebih berharga daripada nyawanya. Kembali ke sesaat sebelumnya, Zenitsu yang baru terpental dari ruangan dan kepala Zenitsu berdarah dikarenakan kepalanya jatuh dahulu mengenai tanah. Tiba-tiba muncul manusia babi dari rumah. Dia mencium bau iblis dari dalam kotak Nezuko. Saat sang babi ingin membunuhnya, Zenitsu sekuat tenaga melindungi kotak itu. Bahkan sampai manusia babi ingin membunuhnya, dia tetap melindungi kotak itu. Dia tidak ingin kotak Tanjiro itu diapa-apakan sebelum Tanjiro datang. Meskipun Zenitsu sendiri sudah tahu kalau di dalamnya adalah iblis. Tapi Zenitsu percaya pasti Tanjiro memiliki sebuah alasan yang bisa dia terima. Tanjiro yang melihat Zenitsu disiksa pun tidak bisa tinggal diam. Dia melompat ke manusia babi dan memukul perutnya sampai tulangnya patah. Dia mengatakan sesama pemburu iblis dilarang mengajukan pedang, namun manusia babi malah ingin mengajak Tanjiro bertarung dengan tangan kosong. Dia pun menyerang Tanjiro. Awalnya Tanjiro tidak memberikan perlawanan sedikit pun, namun karena dia bertarung dengan serius, Tanjiro sedikit mengimbanginya. Manusia babi memamerkan kelenturan tubuhnya. Akhirnya Tanjiro mengadukan kepalanya dengan kepala manusia babi itu. Itu membuat topengnya terlepas. Ternyata wajahnya sangat mirip dengan cewek. Dia memperkenalkan diri, dia bernama Inosuke. Namun tiba-tiba Inosuke pingsan. Itu karena Tanjiro membenturkan kepalanya dengan sangat keras. Saat Inosuke terbangun, dia melihat Tanjiro sedang menguburkan para mayat. Tanjiro meminta tolong agar Inosuke membantunya, namun Inosuke tidak mau membantunya. Tanjiro mengira Inosuke masih sakit. Namun Inosuke yang tidak mau dianggap lemah pun, dia pun langsung membantu Tanjiro. Setelahnya, Gagak menyuruh mereka menuruni gunung. Sebelum pergi, Gagak memberikan jimat berupa bunga wisteria kepada anak tersebut agar bisa terhindar dari iblis. Mereka pun menuruni gunung. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu dibawa ke sebuah rumah. Gagak menyuruh mereka untuk beristirahat sampai pulih. Lalu ada nenek-nenek menyambut mereka dan menyuruhnya masuk. Di dalam, mereka diberi pakaian dan makanan oleh sang nenek. Inosuke makan dengan sangat lahap dan untungnya dia sudah melupakan tentang kotak Nezuko. Setelahnya mereka diperiksa oleh dokter. Dokter mengatakan sakit mereka sangat parah. Mereka semua mengalami patah rusuk. Ternyata rumah ini adalah milik keluarga yang dulu diselamatkan oleh pemburu iblis. Jadi mereka menjadikan tempat ini untuk penyembuhan para pemburu iblis. Tanjiro bertanya pada Inosuke tentang mengapa ia bergabung menjadi pemburu iblis. Dia bercerita bahwa dia ditabrak oleh pemburu iblis. Inosuke mengajarnya lalu mengambil pedangnya, dan dari situlah Inosuke mengetahui tentang pemburu iblis dan iblis. Inosuke sangat senang beradu kekuatan. Dia ingin menjadi yang nomor satu. Zenitsu bertanya kepada Tanjiro mengapa dia membawa iblis bersamanya. Tanjiro memuji Zenitsu meskipun tahu itu iblis, dia tetap melindunginya. Tiba-tiba kotak Zenuko bergerak-gerak. Itu membuat Zenitsu ketakutan dan keluarlah Nezuko dari kotak itu. Tiba-tiba Zenitsu marah kepada Tanjiro karena dia mengira Tanjiro membawa gadis cantik ini. Dia memberitahunya. Dia juga mengatakan pada Tanjiro bahwa pemburu iblis tidak boleh bermain-main. Zenitsu terpesona dengan kecantikan Nezuko. Dia mengejar-ngejar Nezuko, lalu Tanjiro menghadapinya. Tapi malah gantian Tanjiro yang dikejar oleh Zenitsu. Di luar ruangan, Inosuke disuguhkan pakaian baru oleh sang nenek. Itu membuat Inosuke bahagia. Keesokan harinya, dokter menginformasikan bahwa mereka semua telah sembuh. Gagak pun memberikan misi selanjutnya, yaitu timur laut. Mereka bertiga pun berpamitan pada sang nenek. Sang nenek memberikan doa kepada mereka dan mewasiati, sesulit apapun cobaan, kepala kalian harus berdiri tegak. Mereka bertiga pun pergi. Setelah sampai di tujuan, ternyata itu adalah gunung yang menyeramkan. Zenitsu langsung merasa ketakutan. Namun tidak dengan Inosuke dan Tanjiro. Mereka berdua langsung masuk ke dalam dan Zenitsu pun ikut menyusul mereka. Saat baru masuk ke dalam, mereka melihat pemburu iblis yang sedang terluka parah. Tiba-tiba ada yang menyeret dia ke dalam hutan. Tanjiro mencium aroma iblis dari dalam. Zenitsu sangat ketakutan. Akhirnya mereka berdua pun meninggalkan Zenitsu. Saat baru masuk ke dalam, mereka diperlihatkan dengan banyaknya pemburu iblis yang terbunuh. Mereka pun meneruskan perjalanan di hutan ini banyak sekali jarang laba-laba. Tanjiro senang karena Inosuke mau ikut bersamanya.
Lalu Inosuke teringat dengan kebaikan nenek di rumah tadi. Tanjiro dan Inosuke bertemu dengan satu pemburu iblis yang masih hidup. Dia menceritakan pada awalnya mereka semua masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba para pemburu iblis saling membunuh satu sama lain. Kita diperlihatkan dengan tetua pemburu iblis. Mendengar para pemburu iblis banyak yang terbunuh, dia mengutus pilar untuk ke sana, yaitu Tomioka dan Shinobu. Zenitsu masih sendirian di luar hutan. Dia mulai menyalahkan temannya karena meninggalkannya. Tiba-tiba datang burung pipit yang memarahinya. Tiba-tiba dia teringat pada Nezuko. Dia pun berlari tanpa ragu ke dalam hutan. Kembali pada Najiro dan Inosuke. Tiba-tiba beberapa pemburu iblis datang menghampiri mereka. Mereka menyerang Tanjiro dan temannya. Awalnya Inosuke ingin menebas mereka, tapi Tanjiro melarangnya. Tanjiro menyadari bahwa pergerakan mereka aneh. Dia mengayunkan pedang ke punggung mereka dan benar saja, ternyata mereka dikendalikan oleh jaring laba-laba. Tiba-tiba Tanjiro mencium bau iblis yang sangat busuk. Kita diperlihatkan dengan iblis yang mengendalikan para pemburu iblis itu menggunakan jaring laba-laba. Tidak butuh waktu lama untuknya menyambung kembali jaring laba-laba pada pemburu iblis. Inosuke meniat membunuh laba-laba itu, namun itu tidak mungkin karena laba-labanya pasti sangat banyak. Tanjiro menyuruh Inosuke untuk menyelacak ke iblis itu. Tanjiro dan pemburu iblis yang ternyata bernama Murata akan menghalangi para pemburu iblis yang dikendalikan. Tiba-tiba keluar iblis di atas jaring laba-laba. Dia berkata untuk tidak mengganggu keluarganya. Dia berkata mereka akan dibunuh ibunya. Inosuke ingin langsung menebasnya tapi dia tidak sampai. Inosuke pun menggunakan jurusnya untuk melacak keberadaan iblis. Dia pun menemukan posisi iblis itu. Murata menyuruh Tanjiro dan Inosuke untuk segera pergi. Dia akan menahan para pemburu iblis ini. Tanjiro dan Inosuke pun pergi. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang pemburu iblis. Dia berkata untuk memanggil pilar. Kita diperlihatkan anak iblis tadi bertanya pada ibunya bahwa dia akan menang kan? Dia mengancam kalau tidak menang dia akan melaporkan ke ayahnya. Anak iblis itu bernama Gyu. Mendengar itu ibu iblis itu panik dan langsung ingin segera membunuh Tanjiro dan Inosuke. Dengan menggerakkan pemburu iblis itu menggunakan jaring laba-laba. Wanita itu meminta agar segera dibunuh saja karena dia sudah tidak tahan. Inosuke ingin segera membunuhnya namun Tanjiro melarangnya. Tanjiro menemukan rencana yaitu dengan melempar pemburu bayaran itu ke sebuah pohon sehingga jaring laba-labanya angkat tersangkut dan tidak bisa dikendalikan. Inosuke yang tidak ingin kalah pun mengikuti Tanjiro. Sang iblis itu semakin marah dan malah membunuh para pemburu iblis itu yaitu dengan mematahkan tulang mereka menggunakan jaring laba-laba. Tanjiro dan Inosuke pun melanjutkan pergi untuk mencari iblis. Tiba-tiba mereka dihadang oleh iblis yang sangat besar yang tidak memiliki kepala. Tanjiro menjelaskan pada Inosuke untuk menebasnya secara diagonal, tapi Inosuke langsung menyerangnya. Itu membuat badan Inosuke tersayat. Saat Inosuke ingin dibunuh, Tanjiro menghalanginya. Tanjiro menyuruh Inosuke untuk menyatukan kekuatan. Tanjiro meruduk, lalu Inosuke lompat ke punggungnya dan menebas tangan iblis itu. Tanjiro mengeluarkan jurus air untuk menebas kakinya agar lebih mudah untuk Inosuke menebas badan atasnya. Dan Inosuke menyelesaikannya dengan sempurna. Iblis itu pun mati, lalu Inosuke melemparkan Tanjiro ke atas langit. Ternyata itu adalah rencana Inosuke untuk mempermudah Tanjiro membunuh iblis itu. Tanjiro pun bersiap untuk memenggal kepala iblis itu, namun tiba-tiba sang iblis terlihat pasrah. Tanjiro pun mengeluarkan jurus hujan penghapus kemarau agar tidak menyiksa sang iblis yang sudah pasrah. Dan benar saja iblis itu tidak merasakan kesakitan, dia merasa terbebaskan. Ternyata iblis ini selalu disiksa oleh suaminya, meskipun tidak tahu apa salahnya, dan anak-anaknya malah membiarkan ibunya disiksa. Dia melihat mata Tanjiro yang penuh kebahagiaan. Dia mencoba mengingat masa saat dia masih menjadi manusia. Sebelum dia mati, dia berkata kepada Tanjiro untuk berhati-hati, karena di sini ada anggota 12 iblis bulan. Oke teman-teman, videonya sampai di sini. Lanjut di part 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.